Nama saya Yereyu, nasib saya agak unik. Sebelum usia 25 tahun, saya selalu sial soal uang. Orang terdekat juga kena sialnya. Untung sekarang saya sudah 24. Setahun lagi nasib saya bakal berubah jadi hoki. Saya sendiri yatim piatu. Dibesarkan sama warga desa konglomerat. Desa konglomerat? Dari namanya aja udah jelas. Semua orang di sini kaya raya. Kakak, Bang, Nenek Cik, Kakek Guang, Henry. Ayo, duduk. Weh. Di Kartini ada 10 juta buat hadiah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Doanya, saya terima. Kalian tahu, nasib saya suka rugi. Jadi hadiahnya nggak usah. Nggak apa-apa. Tahun depan pas kamu 25, uangnya pasti kepake kok. Wei, kakek ada hal kecil mau minta bantuan kamu. Kakek, Fang, bicara. Cucu saya itu, dia punya musuh berat. Cari masalah. Saya cuma mau kamu bikin dia rugi uang. Ya. Di HP ada fotonya dan kontaknya. Siapa sih? Beres. Baik, berangkat. Apa sih? Ayo. Aduh, gawat. Cucu saya itu, Margaci. Bukan Fang dari nama ibunya. Aduh, dasar kakek tua, ada-ada saja. Nggak apa-apa. Kok di ponselku ada foto anak itu mengenali. Begitu. Pli. Ah. Kok orang yang kakek bilang belum datang? Kok kamu ada di sini? Kamu ngikutin aku? Kyo, pacarmu sekarang jadi milikku. Berhenti ngejar dia terus. Gak bagus. Wang Yukin, sebelum aku hilang sabar, antar pacarku keluar. Sekarang gua bukan Wang Yukin lagi. Nama gua Fang Bufan. Panggil gua Fang Shao. Oke? Baik. Wang Yukin. Ku ingetin ya, Fang Bufan itu dari keluarga kaya. Bukan orang kaya kamu yang layak komentar. Kamu? Marga, Fang. Lihat apa? Ini pacarku. Jadi dia musuh besar, cucu kakek Fang ya. Kamu nikah? Kamu menikahlah denganku. Ciu, itu pacarmu ya? Dia ada masalah? Nggak kenal. Nggak kenal? Nggak masalah. Perkenalkan, aku jodohmu yang ditakdirkan. Tolong, menikahlah denganku. Nasibku ini makin dekat makin cepat. Jadi miskin sayap-sayap aja jadi bokeh. Kyo, walau sekarang pacarmu sudah jadi milikku, tapi kamu nggak harus putus asa cari cewek kampungan begini. Siapa suruh dia jodoh yang ditakdirkan? Kyo, jangan bilang kamu sengaja cari orang desa buat bikin aku cemburu. Biar aku mau balikan. Merebut pacar orang, kakek dan cucu keluarga Fang benar-benar kejam balas dendamnya. Nggak perlu turun tangan. Sekali lagi, aku udah nggak suka kamu. Benarkah? Wen Yuhan, Ternyata cuma pemulung ya. Kiyu, kalau berani nikah sama dia. Kata dia benar. Ayo kita nikah sayang. Sekarang ambil surat nikah. Ayo. Wanita ini masih mau goda kamu. Kayak kodok mau makan daging angsa. menarik. Dengan ini, kakek nggak akan suruh aku nikah sama gadis desa itu lagi kan? Sombong amat. Wamu, habisin. Kita
sepakati dulu ya. Kita cuma kawin pura-pura. Setahun, nanti kita cerai. Kawin pura-pura. Bukannya kamu bilang aku jodohmu? Kamu percaya juga? Aku cuma bohongin kamu. Setahun lagi aku bakal hoki dan kaya. Ngapain masih buang waktu sama kamu? 100 juta. 100 juta. Kita kan udah nikah. Kamu aja nggak mau kasih aku uang jajan 100 juta. Kita baru nikah. Kamu langsung minta 100 juta dari aku. Di drama pendek aja gitu ceritanya. Kamu bos kaya, ngasih istri muda, hasil nikah kilat, uang hidup 100 juta. Kamu nggak dengar mantan aku bilang? Aku tuh kere banget. Gak mungkin. Kakek Fang suruh aku buat kamu bangkrut. Masa nggak punya uang? Aku gila nikah sama dia. Dia jelas penipu. Ayo, cerai sekarang. Ayo, kita pergi cerai. Mau cerai? Mimpi aja. Nggak dikasih ya? Nggak kuberi. Kamu. Apa kamu? Kenapa kamu? Ini kan ciuman pertamaku loh. Aku bilang apa? Hey, stop. Jangan maju lagi ya. Suami, tunggu aku. Sayang, sayang. Wei, kamu nggak punya rumah sendiri ya? Aku tak punya rumah. Sejak kecil aku nggak punya ayah dan ibu. Baiklah, karena kita baru nikah, aku terima kamu. Tapi cuma beberapa hari ya. Oke, aku tinggal di atas, kamu di bawah. Setuju? Kenapa juga aku harus kasihan sama dia? Kamu cuma penipu kecil. Wei, yuk. Buang semua barang rongsok kamu, keluar. Aduh, macet nih, tolongin. Ayo. Gantiin bajuku. Semuanya udah kamu rusak. Aku bayar lewat scan. Ya, sudah selesai. 500.000? Kenapa? Kurang ya? Cukup. Kartu ini 1 juta. Uang hidupmu bulan ini. Suamiku pantas. Ah, jago keluar duit. Makasih suami. Hamba segera masak buat Anda. Dia bisa masak nggak? Jangan sampai dapurnya meledak. Halo, aku yang ketemu kamu siang tadi. Tuan Fang suruh aku bantu kamu. Langkah pertama sudah terlaksana. Pernah ketemu? Kok aku nggak ingat? Saldo masuk 500.000 di Alipay. Kamu serius? Dia bisa dapat uang banyak? Kamu butuh bantuan. Nggak perlu. Pecah, mangkuk. Lihat nih. Ini barang anti koleksi kakekku. Berapa harganya? 10 juta. Hati-hati, jangan sampai keiris. Sudah, kamu nggak usah masak. Aku pesan makanan saja. Kenapa kamu transfer uang ke aku? Tenang aja. Ini uang dari suamiku. Bukan uang haram kok. Kakek cari orang ini di mana? Kok kayak orang aneh aja? Aneh? Aku? Iya, bukan kamu. Nggak perlu. Gak mau. Uangku. Kenapa gak mau uangku? Uang apa?
Bukan apa-apa. Jangan-jangan dia pakai uangku buat pelihara cowok muda. Lagi chatting sama siapa sih? Senang banget. Kamu gak balas chat aku? Jangan-jangan dia salah paham sama aku. Jangan khawatir, anggap saja aku bayar utang kakek Fa. Halo, Ingo Mangdong. Masalah proyek. Baik, aku paham. Halo. Aku mau keluar sebentar. Nggak usah tunggu aku. Halo, kakek. Aku sudah ketemu cucumu. Tampan dan berwibawa. Oh, weh, kalau kamu cukup suka cucuku, mau nggak dipikir-pikir lagi? Menantu kakek. Kakek, sepertinya aku sama cucu kakek nggak cocok. Dia gangguin kamu ya? Enggak kok. Q, walaupun sekarang pacarmu jadi milikku, jangan putus asa cari cewek kampung. Kakek, walaupun dia cucumu, aku tetap harus bicara. Merebut pacar orang lain itu nggak bermoral. CCTV rusak. Sampai sekarang belum tahu siapa yang jual bahan bangunan diam-diam. Serahkan ke pihak terkait langsung. Besok hasilnya. Dasar bocah nakal. Kakek. Bocah nakal. Ku dengar kamu ngerebut pacar orang ya? Jangan dengerin omongan orang, kek. Iya. Kakek sering minjemin uang ke dia ya. Bukan minjem, kek. Aku yang ngasih duluan, dia juga bukan orang luar. Nanti dia bakal jadi istrimu. Kedengarannya dia bukan wanita baik-baik. Dia cuma mau pakai kakek buat masuk keluarga Fang. Jangan ngomong gitu. Nikahi Wewe itu rezeki. Kalian sudah ketemu. Dia juga tipe yang kamu suka kan? Aku belum pernah ketemu kok. Kamu belum pernah ketemu. Nggak apa-apa. Aku punya fotonya di HP. Cari ya. Lihat. Aduh. Gak usah lihat. Gak apa-apa. Gak suka wanita itu. Dia bisa bohongi Anda. Tapi gak bisa bohongi aku. Kamu ngomong apa sih? Kakek udah hidup lama sekali. Orang kaya apa nggak pernah lihat? Kakek lihat orang. Nggak pernah salah. Dengar aku. Besok temui dia. Kalau cocok, segera menikah. Kakek, aku sudah menikah. Apa? Kamu nggak lagi bercanda kan? Nggak bercanda. Aku beneran udah menikah. Serius? Menikah? Anak siapa? Bukan anak kaya. Dia cuma... pemulung. Itu beda sama Wewe. Dia lebih imut. Nikah. Yuk. Dia kayak gimana? Nanti ketemu sudah nggak awal lagi. Kau yuk. Bawa kakek pulang. Kakek, bangun. Dasar anak bandel. Tidak. Kasih lihat. Aku malah mau lihat. Penasaran? Siapa sih cewek itu? Hampir aja lupa barang kesayangan saya. Bikin cucu saya ketipu sampai gitu. Kakak. Bang Weiwei di sini. Kakek Fang, kok datang? Jangan-jangan dia mau ngurus Keyu sendiri. Kok Weiwei ada di rumah cucuku? Masa? Aduh, kakek Fang, urusan kecil. Nggak perlu turun tangan sendiri. Aku urus. Ikut aku. Ayo.
Aku aja. Kamu ngapain? Kakek Fang, aku tahu maksudmu. Semuanya lancar kok. Aku udah sukses masuk ke lingkungannya. Malah dia pikir aku miskin. Dikasih banyak uang. Aku bilang orang ini katanya genit banget. Jadi kalau dekat sama dia, jangan terlalu banyak ya. Kiu Janet. Aku merasa dia dewasa. Tenang, aku tahu batasnya. Masuk rumahnya. Pecah kakeknya. Anting, jutaan. Kamu sudah masuk ke rumahnya? Tidak. Kalau dia lapor polisi dan kamu ditangkap? Aku masuk dengan cara yang sah kok. Aduh, anak bandel. Aku udah dewasa. Masa nggak tahu jalan? Oke. Nanti aku datang cari kamu ya. Wei, menurutku kamu sama cucuku itu ada sedikit salah paham. Ikut aku ketemu dia. Kalau nggak jadi pasangan, jadi kakak adik juga oke. Gak perlu kakek. Jalan. Ayo, pergi. Bagus. Fang Shao, baju pesta udah dibeli. Buruan jemput aku dong. Malam ini aku mau ikut acara pembukaan Bishwenting. Ambil apartemen terbaik. Kakek. Gak apa-apa kan? Kaumku ini, hei. Jalan gimana sih? Nggak lihat apa? Kamu tahu nggak gaun ini harganya berapa? Kamu ngumpulin barang bekas seumur hidup pun nggak bisa beli. Lutut minta maaf, aku bisa potong ganti rugi. Bukan. Kamu yang nabrak, malah kami yang harus minta maaf. Kenapa? Cuma karena kamu pemulung miskin, dan aku lebih terhormat. Kayak kamu miskin? Ma, jangan sentuh aku. Kalau kakek Fang kenapa? Aku nggak maafin kamu. Jangan nuduh aku. Aku cuma dorong dia pelan kok. Oh, aku tahu maksud kalian. Mau cari gara-gara biar dapat uang ya? Hei, Patua! Bangun! Minggir! Kamu tukang rongsok! Berani-beraninya dorong aku! Kamu tahu hubungan Bu Fan dan kakek Fang. Tukang rongsok tua ada hubungan sama Fang Xiao. Kalian mau uang kan? Oke, ini buat kalian. Ambil aja. Dasar miskin. Mati! Oh, Fang Xiao, tolong. Ada apa ini? Fang Bufan, kakekmu pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit. Lapor! Bos, ada keributan di luar. Ya, Pak, Kirsi. Segera urus ini. Ayo, kita lihat. Kakek, Fang Xiao. Aku nggak tahu dia kakekmu. Aku nggak sengaja dorong dia. Sudah jangan les Fang Bufan. Perempuan kayak dia yang jahat dan gak hormat orang tua. Nggak cocok buat kamu. Kakek Fang nggak izinkan dia masuk rumahmu. Kamu cocok, dia tidak. Lagi pula, aku nggak punya kakek. Kakekku sudah lama meninggal. Apa maksudmu? Kakek Fang ada di sini. Kamu bilang dia meninggal. Fang Xiao. Memukulku. Kenapa aku pukulmu? Kakek Fang, mikirin kamu. Kamu memang gak beres. Taksi. Pengumpul barang bekas bau. Kamu sakit apa? Kakek tua masih cari gara-gara. Sungguh keterlaluan. Gadis kecil ini ternyata punya nyali juga. Wanita, berani goda laki-lakiku. Tunggu aja. Fang Xiao, tunggu aku. Fang Xiao, Fang Xiao. Fang Xiao, Fang Xiao. Wen Yuhan di sini. Kiyu, tak nyangka setelah ninggalin aku, hidupmu jadi susah gitu. Untung aku milih Fang Xiao. Senang lepas dari kamu. Itu keberuntungan buatku. Kamu, pilih aja. Fang Xiao janji, kasih aku unit istimewa di acara pembukaan Big Swanting malam ini. Beda kamu, cuma kasih barang murah jelek palsu. Perempuan ini belum tahu Big Swanting itu milik Shochi. Nggak ngerti barang bagus, malah nyalain Shochi, karena nggak kasih yang terbaik. Ini undangan acara pembukaan Big Swanting. Malam ini jangan lupa datang. Saksikan momen kejayaan aku. Halo, rumah sakit. Saya segera ke sana. Yuk, kakek. Minum air. Baik.
Kamu bilang cucumu itu kurang ajar. Kondisi begini, dia ngutukmu. Cukuku, bukan orang kayak gitu. Nanti dia datang aku tanya. Pak, kondisi? Ada bagian nyaman? Aduh, nggak ada masalah besar. Cuman kepala pusing. Sebaiknya dirawat beberapa hari dulu di sini. Baik, Makasih dok. terima kasih, dokter. Waduh, gawat nih. Malam ini acara pembukaan aku nggak bisa datang. Gimana ya? Gimana Wewe? Malam ini kamu mewakili aku ke acara pembukaan dan kasih hadiah spesial. Gimana? Bapak, gimana? Tenang aja. Cucu jadi perawat profesional buat aku. Sebentar datang. Kamu tak tahu. Visionting itu proyek paling diutamakan cucuku. Sebagai kakek, aku harus kasih hadiah sendiri. Oke, aku pinjam gaun dulu. Wah, kamu memang gadis baik. Aduh, Bapak gimana? Siapa Romo? Tidak ada apa-apa. Cuma anak kecil yang tidak tahu sopan santun. Bukankah malam ini kamu mau ikut acara pembukaan? Kok kamu masih pakai seragam kerja? Kamu sakit parah. Gimana aku mau ikut pembukaan? Aku nggak apa-apa kok. Lagi pula, aku sudah siapkan hadiah misterius. Malam ini kamu harus datang ke acara pembukaan. Hadiahku akan diberikan Wewe buat kamu. Wewe belum pernah ikut acara seperti ini. Jadi, kamu tolong jaga dia baik-baik ya. Semua uang dikasih ke penipu itu nggak takut dia kabur. Kamu ngomong apa sih? Mana tongkat aku? Baik, jangan khawatir. Aku pergi kok. Gitu dong. Hahaha, anak nakal satu ini. Tuan Ci, Bishwenting memang layak disebut rumah mewah. Setiap villa punya gaya yang beda. Bukan cuma ada ruang wine bawah tanah, bioskop, tapi juga lapangan golf. Bahkan tiap villa punya helipad sendiri. Tentu saja, arsiteknya pun dari tim desainer internasional ternama, King. Lokasi bagus, menghadap laut, dan sejuk. Pak Ci, penthouse ini. Kebetulan, Pak Ki, mau penthouse ini? Ciu, kamu datang? Gimana? Kamu ini orang miskin yang gak pernah lihat dunia. Pasti kaget banget. Inilah bedanya kamu sama Tuan Fang. Dia malah bilang Pak Ci itu orang miskin yang gak pernah lihat dunia. Nona Ye mewakili Tuan Fang ucap, selamat pembukaan Big Swan Ting dan beri hadiah pembuka. 8 helikopter pribadi, 8 pilot khusus. Bukannya kakek bilang mau kirim Wewe ke sini? Masa sih? Loh, kenapa Kiyo ada di sini? Kalau dia tahu siapa aku, gimana aku ngerjain dia? Halangi jalan. Silakan kalian duluan. Kamu ngapain di sini? Kebetulan banget ya. Baju hari ini Oh, baju ini aku beli pakai uang yang kamu kasih. Aku dengar di sini ada pesta. Aku ke sini makan minum gratis sambil lihat dunia. Q. ada kotoran di sudut mulutmu. Bukannya ini si kampungan pemulung itu? Bajumu bagus juga. Percuma. Dalamnya tetap aja orang miskin rendahan. Jaga mulutmu. Kiyu malah marahin aku gara-gara cewek itu. Memangnya dia kenapa? Kalau bukan undangan dariku, kalian berdua miskin bisa masuk tempat mewah gini makan gratis? Wanita ini nggak gila kan? Siapa Taki? Masuk ke tempat sendiri nggak perlu undangan kan? Kocak. Iya banget. Yeay. Ketemu lagi? Anak gak berbakti. Jangan ikut campur. Nona Ye bawa keberuntungan, harusnya aku jelasin, biar tahu maksudnya. Lihat mereka tuh. Aku cuma kebetulan ketemu di depan, jadi masuk bareng aja. Benar kan, Tuan Fang? Cewek kayak dia mana mungkin Nona Ye yang bawa keberuntungan buat Bishwenting bisa ngasih keberuntungan segede itu buat Bishwenting. Pasti Nona Ye luar biasa cantik dan terhormat. Malam yang harum. Kamu kenapa tiba-tiba gila?
Aku barusan dengar mereka latihan lagu ini di atas. Suaranya enak banget kan? Bener. Kakek, ini apa? Tak heran Biswanting siapin pertunjukan. Kalau udah siap, ayo mulai saja. Oke, aku mulai dulu. Ya. Ngapain ikut? Kamu kan bukan Nona Ye yang bawa keberuntungan. Emang aku mau ikut? Biar kamu makin kesal. Angin selatan, bawa kesejukan. Bersiap nyanyi. Nanti langsung temui dia. Paham? Tapi Nggak ada tapi-tapian. Identitasmu harus dirahasiakan. Seperti. Ngerti. Ciu, sepertinya istri barumu juga nggak terlalu suka sama kamu ya. Baru nikah, udah deket-deket sama cowok lain di depanmu. Kukira dia cewek biasa. Gak meremehkan kamu. Bakal hidup baik sama kamu. Gak nyangka, dia juga cewek nakal. 闭上！Dia pacarku, tak berhak bicara. Jaga pacarmu, jangan biarkan dia ngoceh di luar. Kyo, maksudmu apa? lagi ngobrol apa? Tidak ngobrol apa-apa kok. Tadi aku tanya mereka, Mbak, yang sama Sima bermarga Ye, kayak aku kemana? Mbak, gimana? Kamu bilang dia pergi duluan karena urusan? Ye, sudah pergi. Jadwal selanjutnya aku atur. Perempuan ini kakek serahkan urusan, tapi dia tinggalkan begitu. Ada urusan? Kalau begitu, lanjut aja dulu. Kamu benci aku ya? Enggak kok. Kalau nggak benci berarti nggak suka dong. Makanya, pelihara cowok simpanan di luar. Uangku, transfer ke dia. Dia langsung tahu soal transfer uangku. Lihat ekspresinya, ternyata dia pelihara berondong di luar ya. Jangan-jangan. Berondongnya itu dia. Bisa mulai. Oak. Sekarang saya umumkan. Lelang Raja Unit Bishuanting dimulai. Ada 7 unit biasa dan 1 unit premium. Tiap unit dilengkapi 1 helikopter dan 1 pilot. Silakan, para tamu maju untuk persiapan lelang. Dua orang kampungan itu, tunggu saja aku dapat unit premium. Unit pertama Tangong Yingyu, harga mulai 600 juta. Lelang dimulai. Kenaikan harga minimal 30 juta per kali. 650 juta, 680 juta. Aduh, cucunya Kak Kevo memang jago cari uang. Cuman seleranya nggak bagus. Masa si penipu kecil juga mau rebut unit utama? Buat dia, 1. Bukannya kamu mau beli unit utama? Dibilang kampungan aja nggak terima, yang di depan itu barang biasa. Aku maunya yang terbaik. Selanjutnya kita istirahat 10 menit. Setelah itu kita lelang unit utama terakhir Xianggong Yunqi. Dengar, ini baru unit utama yang pantas buat aku, Wen Yuhan. Qiyu, aku biarkan kamu saksikan kejayaanku. Buktikan dengan fakta. Meninggalkanmu adalah pilihan terbaikku. Unit utama itu, kamu nggak akan dapat. Enggak, kamu mau lawan dia juga. Kita mana bisa kalahin dia. Ye Wei Yu, Kamu di pihak siapa? Istrimu lebih ngerti situasi daripada kamu. Aku tahu laki-laki itu mentingin gengsi, tapi nggak punya uang. Nggak ada artinya. Tenang, aku bilang kamu nggak dapat. Yang nggak dapat. Taruhan aja. Kalau aku dapetin apartemen terbaik, kalian berdua harus merangkak keluar dari sini sambil berlutut. Kiyu, jangan lupa, barang pusaka jelekmu masih di tanganku. Nggak mau taruhan, hancurin. Berani. Itu cincin jet putih. Legendanya yang katanya bisa ganti emas. Bener banget. Itu barang antik ribuan tahun. Taruhan, siapa takut? Kalah, balikin cincin ke Ciyu. Baik, aku tunggu lihat. Kalian berdua merangkak keluar dari sini. Kok mulutku lebih cepat dari otak sih? Kenapa malah taruhan sama dia? Kalau harus bayar, aku bakal apes banget. Tenang, kita nggak kalah. Pacarnya dia itu Fang Bufan. Oke, apa? Seluruh Big Swanting ini milik dia. Tak nyangka Nona Ye segitu menghargai aku. Cerai, Cihu, jadi pacarku. Feng, Mati! hubungan aku sama suami baik-baik aja. Yang kayak kamu gak menarik buatku. Lawan seram tak takut, tapi temen bego. Susah payah deketin Ciyo. Dia gangguin aku. Berani banget godain pacar aku depan mata.
Tuan udah fuck. Lihat aja nanti. Habis dari reputasiku, aku nggak mau merangkak keluar gini. Ke mana? Toilet. Lagi lihat apa? Kalian lagi ngapain? Dia adik laki-lakiku. Aku mau bicara sama dia. Kamu pulang dulu ya. Adik laki-laki. Siapkan satu unit terbaik untuk Nyonya. Bos, kapan kita pulang? Pemilik toko bilang barangnya harus dikembalikan sebelum jam 12. Aku tahu. Menurutmu Fang Bufan, masa dia bakal nolak uang? Uang cukup dapat unit terbaik. Bos, karma burukmu belum kelar. Keluarin sedikit rugi banyak. Selalu apes. Rugi kan? Kumpulin barang bekas. Besarin pos penghutang kita. Lebih bagus. Kamu ngerti apa? Kalau kalah, aku harus merangkak keluar bareng dia. Harga diriku mana? Masa demi harga diri, uang gak diambil? Hei, ini tempat mewah. Kamu bawa sampah-sampah gini, kotor dan bau. Cepat buang keluar. Gak mau, kamu paling mirip sampah. Kenapa gak buang diri sendiri? Kamu, kapan? Ada apa? Dia bawa sampah masuk, kotor dan bau. Sudah ganggu kami tamu penting. Bersihkan sampah ini. Jangan kotori lantai Bishwenting. Serahkan sampah. Ini bukan sampah. Gila. Dia tuh isinya pakcik. Seluruh Bishwenting milik pakcik. Istrinya bawa sampah sedikit. Kenapa memangnya? Apa? Ngomong. Oh, aku pikir kalau bukan sampah, berarti nggak apa-apa. Tunggu, maksud bukan sampah apa? Semua barang di sini kan cuma rongsokan yang orang lain buang. Kok bisa begitu? Kenapa barangnya kayak gini? Bukan botol plastik. Itu semua palsu. Cuma properti. Kamu juga tahu, dari kecil aku Nggak punya ayah, ibu. Hidupku nggak pernah enak. Cuma mau. oh ternyata cuma properti. Pantes aja rasanya murah banget. Ini air mata putri duyung yang dikasih nenek Chin ke aku. Harganya 80 juta loh. Nanti aku beliin yang asli buat kamu. Suka Raja Apartemen? Aku beli kamu. Raja apartemen itu punya aku. Kalian berdua, satu pengemis, satu kere. Mau rebutan apa sama aku? Kere? Cewek. Gila? Benar-benar ketemu dia. Lebih nggak peka dari kamu. Bisik apa? Apa? Tunggu aja lihat gimana caraku menangkan unit terbaik. Unit premium, Siang Yongqi, lelang dimulai sekarang. Harga awal 10 miliar, tiap tawaran naik minimal 50 juta. Fang Shao, aku mau unit premium itu. Mau ya silakan, ikut lelang. Makasih Fang Shao. 10 miliar, 50 juta. Saya tawar. 12 miliar. 12,5 miliar. Aku bodoh. Bishwenting milik Fang Bufan. Dia mau kasih Wen Yuhan. Ikut lelang pun percuma. 15 miliar 50 juta. 15 miliar 50 juta satu kali. Gimana kalau coba bicara dengan Fang Bufan? Semoga dia mau membantu, karena kakek Fang kasih unit itu ke aku. Halo, semoga demi kakek kamu mau jual unit premium ke aku siap bayar 20 miliar. Tidak mau jual? Ya sudah. 15 miliar 50 juta. Dua kali. Maaf banget, unit terbaik sudah disimpan buat bos kami. Kami mundur lelang. Apa? Apa maksudmu? Aku sebentar lagi mau menawar, tapi kamu bilang batal. Anak durhaka. Cari cewek aja. Gak mau temani kakek Fang. Maaf banget, Shen Yunqi sudah dipesan bos kami. Aku mau unit utama, lanjutkan penawaran. Maaf ya, tapi bos kami bilang unit utama ini buat wanita paling terhormat dan paling cantik di sini. Jangan-jangan buat aku ya?
Selamat Ngui, telah mendapatkan unit utama Xuangong Yunqi. Hei, kamu buta ya? Dia cuma gadis pemulung desa. Ngapain dikasih? Nona ini, kamu belum pantas tanya bos kami. Ini buat kamu, kenapa nggak diambil? Selamat Pi, berhasil dapat unit utama Xuangong Yunqi. Kok dikasih aku? Apa yang direncanakan Fang Bufan? Buat aku? Kamu istriku, kalau bukan buat kamu, buat siapa lagi? Kenapa sih semua hal kamu harus sayangin aku? Nona, kamu gak seharusnya minta maaf dan keluar. Iya. Cepetan. Kalian. Fang Shao, lihat tuh mereka. Suka banget nindas aku. Kamu harus bela aku. Kiyu, Yohan mantanmu. Kenapa kamu perlakuin dia gitu? Beneran gak suka dia? Hiu, jangan target. Pikirkan istrimu. Kapan dia deket bos Big Swanting yang ngasih apartemen terbaik padanya? Tutup mulutmu! Mau beli rumah Big Swanting? Cepat minta maaf. Masa aku harus minta maaf sama si pemulung ini? Lucu banget. Lihat dulu siapa diri kamu. Layak nggak aku minta maaf sama kamu? Kalian lebih miskin, lebih rendah dari aku. Karena aku Big Swanting. Ngapain bicara sama dia? Nona, when? Aku miskin atau kaya? Kamu memfitnah. Minta maaf. Hari ini, aku juga nggak minta kamu merangkak keluar. Tapi, kamu harus minta maaf ke aku dan kakek atas apa yang sudah kamu lakukan. Kalian orang miskin. Nggak layak dapat permintaan maaf dariku. Aku sudah minta maaf. Kenapa kamu masih dorong aku? Bukan aku. Aku nggak nyentuh kamu. Nona Ye, kamu cemburu ya? Karena aku atau karena dia? Bukan karena kamu. Astaga, jam segini belum balikin baju sewangku. Ya sudah, terserah kalian mau mikir apa. Lepasin! Aku bilang, aku mau kamu lihat aku sukses. Meski nggak bisa beli unit termahal, aku masih bisa beli yang lain. Ok, lihat, belimu. Beri saya 2 rumah termahal selain unit utama. Satu saya, satu adik saya. Lihat apa? Kese, kartu! Fang Shao. Aku nggak bilang mau bayarin kamu. Fang Shao, ngapain sih bercanda kayak gitu? Serem tau. Pahong. Dia ngeledek kamu. Nggak akur sama aku. Beli. Gio, kamu cuma tukang bangunan kelas bawah? Mana bisa dibandingin sama Fang Shao? Jiong, Big Swanting milik Hishong. Kamu nggak boleh teriak ke dia. Milikmu, Bishanting? Mau gimana? Dari mana kamu pede? Iya, masih berani lawan Pak Ci rebut jadi raja apartemen. Emang nggak tahu seluruh Big Swanting itu milik Pak Ci? Kok gini? Bukannya kamu ganteng? Waktu kita baru kenal. Kamu tuh kacau banget. Kiyu. Fang Shao, kamu juga nggak mau sama aku? Aku ninggalin Ciyu juga gara-gara kamu. Bener kok. Aku deketin kamu karena kamu pacarnya Kiyu. Maksud kamu apa? Kamu tahu identitas Kiyu dari awal. Paksa aku tinggalkan dia. Iya, bener banget. Mau manfaatin kamu balas dia. Sayang, gagal. Tapi sekarang aku udah punya target baru. Kalau kamu udah gak ada gunanya. Fang Bufan. Dasar brengsek. Kiyu, aku pasti bakal rebut kamu lagi. Bos, jas yang kamu sewa itu, harganya setahun kumpul barang bekas. Kita tahun ini gimana? Jangan panik. Bosmu masih punya banyak harta kan? Buat apa? Buat apa? Kamu cuma bisa lihat. Duitnya nggak bisa dipakai. Ye, wei yo, kamu udah pulang belum? Tempo. Kiyu udah balik. Cepat sembunyi. Aduh, gila. Kok dia sembunyi di sini? Kecil nggak?
main petak umpet ya? Siapa di ranjang? Nggak ada siapa-siapa. Kok? Hai. Ciweyu, kamu sembunyikan cowok di tempat tidurku? Iya, dia adikku. Kandung, bukan adikku. Iya benar. Aku sama kakakku pernah saudara juga. Pergi sana. Biar aku antar dia. Ciweyu, buka pintu. Ini kamar aku. Bawa kau semua. Gak boleh masuk kamarku. Setidaknya biarkan aku ambil baju dulu. Ayo, akhirnya aku ketemu kamu. Di luar hujan, dingin banget. Keluar sana. Ayo, jangan usir aku. Weweyu, dengar aku dulu. Aku nggak tahu dia bisa datang ke sini. Dulu Ayu bilang mau kasih aku satu villa. Kukira dia cuma bercanda. Ayo, aku suka banget rumah ini. Rumah ini nggak ada hubungannya sama kamu. Nggak diterima di sini. Keluar! Ayo, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Tolong balikin dia. Aku nggak bisa tanpa dia. Kayaknya kamu cuma nggak bisa hidup tanpa uang deh. Keluar sekarang. Aku warning ya. Dia suami aku. Jangan dekat-dekat sama dia. Kata kamu Aku cuma bicara biar dia pergi. Aku mau aja. suka. Kamu ngapain sih? Turunin aku. Kyo, lepaskan aku. Kamu cemburu? Tidak. Kyo, kita cuma pura-pura menikah. Aku hanya punya kamu sebagai istri. Kamu. Pagi. Nanti aku mau ajak kamu ketemu kakekku. Kakeknya Kyo? Aku janji ke kakek Fang hari ini mau jenguk dia. Iya, lain kali saja. Hari ini aku ada urusan. Oh iya. Buatmu. Uang yang dulu buat beli gaun sudah habis kan? Enak nggak? Sudah tahu, kamu suka makan. Haha, aku minta cucuku khusus beliin buat kamu. Fang Bufan yang beli. Siap. Aduh, sebenarnya aku pengen kamu sama cucu bandelku itu jadi pasangan, tapi dia udah nikah. Aduh. Aduh, kakek. Aku sama dia nggak cocok. Selain itu, nikah juga. Apa? Kamu juga sudah menikah? Anak itu beruntung banget ya. Kapan-kapan suruh dia ketemu aku. Kalau kakek Feng tahu aku nikah buat bikin musuh cucunya keluar uang. Sampai aku menikah sama dia, pasti kakek langsung suruh aku cerai. Aduh, kakek. Kapan-kapan ya, hari ini aku ada urusan. Aku akan ajak dia ketemu kakek nanti. Aku pergi dulu. Oak. Kok kelihatannya kayak penipu kecil ya? Barusan ada lihat kakek. Ya, barusan Wewe datang ketemu aku. Istri kamu mana? Xiao Yu hari ini ada urusan. Duluan. Aku sudah tahu dia nggak suka aku. Bukan dia nggak suka sama Anda, dia memang ada urusan yang harus dikerjakan. Memang Vivi yang terbaik. Sayangnya kalian berdua memang nggak berjodoh. Kakek, setelah ketemu Xiao Yu, pasti Anda akan sadar dia jauh lebih baik dari Vivi. Aku tahu kok kamu selalu bela istrimu.
Ini kan anjing milik si penipu kecil. Ini kan anjing milik Vivi. Apa? Anjing Wewe. Yakin ini anting Wewe? Tentu saja. Ini kan tahun lalu ulang tahunku. Aku kasih dia 50 juta. Cewek penipu pakai anting 50 juta. Anakku Xiaoyu cuma pakai palsu. Kasih aku. Nanti ketemu dia. Kasih ke dia. Biar aku aja. Nggak suka. Dia. Ketemu. Nah gitu dong. Kalian pasti jadi kakak adik coy. Kakekmu berikan anting 50 juta ke dia. Benar-benar serakah. Harus aku kasih pelajaran. Halo, Kak Kevang. Cucumu mau traktir aku makan? Wei Xianju. Ah, baik, ngerti ya, dadah. Wah, cantiknya. Kok masih muda udah ngumpulin sampah di sini? Kumpulin sampah, nggak dapat banyak uang. Ikut abang aja. Abang kasih uang. Wih, galak juga. Aku suka. Hei, kalian lagi ngapain? Bangun. Pergi. Kalau nggak pergi, aku panggil polisi. Kamu nggak apa-apa? Yang penting kamu nggak kenapa-kenapa. Fang Bufan. Apa sih? Boleh nggak aku traktir kamu makan malam? Oke. Ketemu malam nanti. Loh, aku belum kasih tahu tempatnya. Oh, aku tahu kok di mana. Masih berani ganggu bosku ya? Ngaku kalah nggak? Ngaku kalah? Bos sudah tanya, mereka semua disuruh sama Fang Bufan. Pura-pura main drama pahlawan selamatin cewek. Dia mau deketin lu. Bukan cucunya Kak Kevang? Apa dia ada masalah sama otaknya? Oh, kamu sudah datang. Baik. Suruh dia jemput kamu. Hei, anak nakal, cepat jemput dia. Oh. Nona, kita ketemu lagi? Loh, kamu ngajak aku makan. Malah kamu yang telat. Cepat, selesai, cepat. It's Nona Ye, nggak usah buru-buru gitu kan. Kamar Vivi, pesananmu mana? Yang ini Yeweyo. Aku nggak baik sama kamu kah? Nona Ye, aku cuma ngajak kamu makan. Nggak mau enggop-enggopin. Kenapa kamu harus jauh-jauh sama aku? Kakek mana? Kakek. Kakek masih belum nyerah. Jodohku sama cucunya. Aku nggak akan suka sama kamu. Ini kunci penthouse. Ambil aja. Bangunan puluhan miliar. Bisa dikasih gitu aja. Kamu nggak takut Kyu tahu terus ngamuk? Ini urusanku sama kamu, nggak ada hubungannya Kyo. Antingku mana? Anting mana? Kamu ajak makan, balikin antingku? Aku nggak punya kok. Membuang waktuku saja. Hai. Apa sih? Lepas. Aku traktir Nona Ye. Kamu langsung pergi. Nggak kasih muka ya? Lepasin. Kalau nggak, aku pukul kamu. Tidak. Kyu bisa, aku juga bisa. Packerku. The way you. Kyu, kenapa kamu di sini? Dengar dulu. Aku jelasin. Kyu. Jangan pukul lagi. Jangan pukul. Kamu. Antingku. Jangan pukul lagi. Kamu melindunginya. Bagaimanapun, dia itu cucu Kak Kevang. Pelayan. Ada apa ruangan sebelah? Kok ribut? Sepertinya kamu bertengkar.
Tenang saja, segera urus. Bertengkar! Baik, saya yang tua ini ikut lihat-lihat. Aku pukul dia, kamu malah kasihan. Dia mana lebih baik dariku? Kaya, ganteng, atau lebih baik? Aku nggak peduli dia. Dia nggak seganteng, sekaya, sebaik kamu. Aku cuma suka kamu. Aku masih di sini. Cincin, berani mukul aku? Minggir, hari ini aku harus kasih dia pelajaran. Tangan, kamu kenapa? Aku tadi cuma mau melerai. Dorong aku. Sakit. Aku antar rumah sakit karena kamu. Paki, apa? Biaya orang di dalam itu. Hari ini saya yang tanggung. Ganti biaya perawatan. Ngerti. Aduh, repot bangun. Biar aku sendiri aja. Kakek Fang, kok anda kesini? Bukankah ini kakek yang terakhir kali sama Ye Wei Yu? Katanya tadi ada yang berantem di sini ya. Tenang, sudah saya tangani. Anak bandel tuh kemana sih? Pakcik, tadi dia habis antar seorang wanita pergi. Dasar anak itu. Kakeknya aja ditinggal di sini. Fang Bufan, pas banget kamu datang. Kakekmu pingsan. Cepat antar ke rumah sakit. Kok rasanya Ye Wei Yu kayak nganggap aku cucunya kakek itu ya? Kakek! Kok kakek keluar sih? Aku dengar dari manajer keluar bareng wanita itu. Istri saya terluka. Kau yuk antar ke rumah sakit. Istrimu masuk rumah sakit? Kenapa nggak buru-buru ke sana? Anda juga masih di sini kan? Apa saya terlihat seperti orang yang akan meninggalkan Anda sendirian di restoran? Dasar bocah nakal. Vivi sudah datang belum? Belum lihat dia, mungkin hari ini nggak datang. Antar Anda pulang. Kyu sama kakek Fang. Jangan-jangan dia sudah tahu tujuan aku menikah dengannya? Kenapa? Enggak, apa-apa. Kenapa aku merasa punggung orang itu familiar banget ya? Kakek Fang seharusnya nggak bakal bongkar aku. Lagi pula kalau Ciu udah tahu yang sebenarnya, sikapnya pasti nggak kayak tadi. Jadi mereka berdua ketemu, cuma kebetulan. Ya, mungkin Ciu nolongin kakek secara spontan. Lagi bisik-bisik. Apa tuh? Sebaiknya kamu jujur soal Fang Bufan. Masih cemburu ya? Hari ini aku ketemu Fang Bufan, dia ngasih aku barang mahal banget, tapi aku nggak mau. Jadi aku balikin ke dia. Jangan terima apa-apa dari dia nanti. Mau apa? Bilang aja sama aku, biar aku beliin. Boleh. Lu kamu gimana? Sakit banget ya? Kemarin aku terlalu emosi. Bukannya kelihatan sakit, tapi ya gitu aja. Kalau kamu bener-bener kasihan sama aku, tiupin deh. Lapar nih. Seharian belum makan. Yo, suamimu ajak makan. Pesan makanan lagi? Biar aku masak sendiri buat kamu. Senyummu benar-benar bikin hati tenang. Ada apa sih? Aku jatuh cinta sama Kyu. Suamiku ganteng, kaya, cakep, berbadan bagus. Dia juga bisa masak. Selalu perhatian sama aku. Aku nggak boleh
terlalu tenggelam. Jadi suka ini. Aku harus bikin dia bangkrut supaya bisa pergi. Tak Ci, ini laporan rekap Q3 dari departemen kami. Taruh sana. Radai, Ada urusan. dari departemen mana? Ini kantor presiden, direktur. Bukan tempat buat pegawai biasa masuk sembarangan. Aku bukan pegawai di sini. Aku mau cari suamiku. Nggak mungkin. Pak Ki suamimu? Presiden direktur paling gak suka sama cewek licik kayak kamu. Kamu dari mana? Cantik, berani-beraninya datang ke sini. Genit. Bukan urusan kamu. Hiu. Maaf, Pak Ci, aku gak sempat cegah. Sayang, direktur sih sudah menikah. Ternyata pengagum Kiyu. Pantas saja nyerang aku. Dia barusan cegah aku masuk. Ini istriku. Nanti dia bebas masuk kantor. Baik. Soyo, sini. Aku mau kerja di bagian acara perusahaanmu. Direktur Ci ini? Makasih, suamiku. Halo Bapak atau Ibu pewawancara, ini CV saya. Kamu datang interview. The way you. Cewek cantik ada di sini. Hati-hati omongnya ya. Aku ini pewawancara kamu. Mau aku usir sekarang? Sekarang juga minta maaf sama aku. Minta maaf? Lah ya? Bawa CV? Orang kayak kamu nggak akan diterima di perusahaan kami. Yo. Jangan kira boski sayangmu, kamu bisa seenaknya di sini. Departemen kami terima orang karena kemampuan, bukan karakter. Aku malah rasa dia layak diterima. Yo. Aku jujur aja. Aku ke perusahaan ini buat cari kesempatan balikan sama Chiyu. Aku cinta pertamanya, dia sayang aku. Pasti bakal masukin aku. Kamu cegah pun percuma. Presiden. Bu, tadi ribut sama orang lain saat wawancara. Kamu masih merasa dia adalah kandidat yang kamu cari? Bawa CV. Mau ngapain? Sakit ya? Kenapa nggak terima aku? Kenapa nerima kamu? Cepat pergi! Menerima dia di sini sih nggak masalah. Setidaknya dia sama Linda bisa bikin aku banyak hiburan. Kalau mereka berdua bikin onar di kantor, ditambah aku Kiyu Banquet. Kamu nih, udah tua. Menopause ya? Siapa yang tua? Kamu berani mukul aku. Tunggu sebentar ya. Aku akan segera kembali ke sini. Dalam sekejap saja. Jadi jangan pergi dulu dari tempatmu yang sekarang ini. Kamu lucu banget. Tunggu saja. Lihat-lihat aja. Nggak ada kerjaan ya? Tunggu. Sebentar. Bentar. Orang ini, saya mau. Bayu, kamu gila. Wanita ini sudah bikin aku habis dipukul. Kamu tetap mau terima dia? Bukan kamu yang bilang. Rekrut lihat kemampuan. Dia cukup berbakat kok. Kamu sok baik di sini. Kamu pikir aku bakal biarin kamu gitu aja? Ayo, kamu nggak apa-apa kan? Minggir! Iyo,
Sakit nih. Pakcik, cepat suruh orang bawa dia keluar. Kamu nggak luka kan? Aku Jet, tanganmu tidak apa-apa. Aku lihat dulu. Beneran? Gak apa-apa. Ayo, kamu benar-benar gak peduli lagi sama aku. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang, dia orang yang mau aku rekrut. Taki, lihat dia. Wanita ini baru saja menyirammu air panas. Tapi dia mau menerimanya kerja. Ibu bilang mau dia tetap, ya biarkan saja. Lepasin aku. Sebenarnya kamu mau ngapain? Nahan aku di kantor. Supaya bisa pakai hak istimewamu buat lawan aku. Aku lagi ngomong sama kamu. Siram Q air panas. Sedangkan aku cuma siram kamu dengan air dingin. Itu udah cukup baik kan? Yeweyo, kamu cari mati ya. Kamu pikir aku gampang dipermainkan gitu? Jangan lupa, kamu masuk perusahaan karena aku. Jangan terlalu memuji diri sendiri. Ayu yang pertahankan aku di sini. Nanti kalau aku bisa merebut hati Ayu lagi, kamu yang pertama aku pecat. Nyonya, tarik Wan Yohan ke kamar mandi, lalu siram dia pakai air dingin 1 baskom. 원유한 serang dia. Kalah lawan Nyonya. Kelihatannya Wan Yohan siram kamu pakai air panas benar-benar bikin Nyonya marah. Biar aku bantu kasih obat ya. Oak? Kamu udah bilas pakai air dingin belum? Udah. Kamu bodoh ya. Lain kali jangan bela aku. Harus sedikit egois. Bertemu denganmu. Aku egois kok. Kalau kamu sampai kena luka bakar, aku bakal sedih banget. Jangan sedih. Terpaksa lurusin. Ini namanya egois ya? Gak apa-apa, jangan nangis. Press dear. Ada apa? Itu, kakek datang ke kantor. Kakek, kenapa kesini? Kakek datang. Aku jemput dulu ya. Aduh, kamu ini. When you hot. Oh. Yeweyu baru menyiramku air. Kamu kakeknya. Jadi aku lepas marah ke kamu. Kamu, Wei itu anak baik. Pasti kamu yang bikin dia marah. Diam. Tua bangga. Aku nggak bisa apa-apa sama dia. Tapi kamu masih bisa aku labrak. Kamu! Lepaskan. Kakek. Aduh, aku nggak pernah lihat anak muda senggak sopan ini. Gimana sih orang tuanya ngajarin dia? Kakek, dia itu menantu cucu Anda. Secara teknis. Anda, tuanya. Aduh, pinggangku sakit. Biarin aku duduk sebentar. Ayo. Mbak Yuhan, kamu nggak punya malu ya? Kamu bully orang tua? Orang tua ini udah tinggal nunggu meninggal. Hidup aja jadi beban keluarga. Aku tuh lagi bantu dia. Kamu harusnya makasih sama aku. Kayaknya kamu belum cukup dipukul ya? Aduh. Jangan dipukul lagi. Tolong jangan. Nanti jangan lupa siapin urusan selanjutnya. Kakek. Aduh, aku salah. Aku nggak berani ganggu dia lagi. Pergi, minta maaf ke kakek. Satu si kecil lucu, satu lagi kakek lucu.
Suruh aku minta maaf dalam mimpi saja. Aduh. Tentang. Jangan khawatir, Kek. Aku urus dia. Kamu berdiri di situ. Kakek kenapa duduk di lantai? Aku dipukul sama istrimu. Aku mau keluar rumah sakit duluan. Buat kejutan kamu. Pijini, masuk rumah sakit lagi. Apa ini? Nggak mungkin. Apa kakek salah orang? Xiaoyu di atas. Kamu pikir kakek bakal salah tuduh dia? Kalau bukan karena Wei Wei, apa aku juga terpengaruh sama nasib Vivi ya? Kok tiap hari masuk rumah sakit sih? Kakek, salah orang. Xiaoyu bukan tipe itu. Kamu ini! Antar aku ke rumah sakit. Ambil mobilnya. Kakek, biar aku kasih obat lagi ya. Nggak usah. Sudah jauh lebih baik. Kiyu. Dari kecil kamu anak yang patuh dan berbakti. Kakek minta. Kamu penuhi. Dewasa. Masih mau dengar kota-kota kakek nggak? Kakek, aku pasti dengar kata-kata kakek kok. Begitu. Sekarang segera cerai sama gadis itu. Kenapa? Mengapa? Dia bukan orang baik. Dia bisa merusak nama baik keluarga Fang. Kakek, Xiaoyu bukan begitu. Aku bersama dia tiap hari. Aku tahu. Anda salah paham dia. Jadi maksudmu, aku menuduh dia. Pikirkan, dia menindas orang tua. Ngomong kasar, bukan gadis baik. Bukan itu maksudku. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman apa? Dia orang bermuka dua. Dia berbeda di depanmu dan orang lain. Xiaoyu, bukanlah itu. Saya akan selidiki masalah ini, Kak. Tidak cerai Xiaoyu. Kamu. Halo, hahaha, nggak apa-apa kok. Cucu saya udah ngantar saya ke rumah sakit. Baik. Vivi nanti mau ke sini, kasih aku antingnya dia ya. Balikin dia. Aku kehilangin itu. Apa? Kamu hilangin antingnya dia. Oke, nanti aku beliin yang lebih bagus buat dia. Tuan Qu, Saya mau keluar sebentar. ini rekaman CCTV perusahaan. Kelihatan istrinya yang nyelamatin tuan tua. Vivi yang disebut tuan tua juga nggak muncul di sana. When you... Vivi, datang, buka pintu. Nanti kalau ketemu dia, jangan lupa. Terima kasih ya. Jelas Xiaoyu yang nyelamatin, tapi kakek bilang Vivi yang nolong, malah bilang Xiaoyu yang mukul dia. Vivi ini hebat banget ya. Bisa bikin kakek bela dia sampai segitunya. Xiaoyu? Kok kamu di sini? Kamar kakek, Fang, Kyo. Di sini, jangan-jangan aku salah cari kamar. Kamu kenapa ke rumah sakit? Kamu sakit atau cedera di mana? Enggak, aku ke rumah sakit buat nengokin kakekku. Tapi kayaknya aku salah masuk kamar. Kakekmu? Bukannya kamu yatim piatu? Kakek angkat. Kakekmu di kamar mana? Temenin ke sana. Enggak, usah. Kakekku pasti udah tidur jam segini. Tunggu lain kali aja. Jangan ganggu dulu. Oh, Kamu ngapain di sini? kakekku lagi dirawat. Aku nemenin beliau. Kakekmu sakit. Parah nggak? Nggak lihat ya? Nggak usah. Kita lihat lain kali aja ya. Kakek nggak suka Xiaoyu, nanti marahin dia. Xiaoyu bisa nangis banget tuh. Kenapa? Kakek nggak suka aku. Bukan, kakekku suka banget sama kamu. Cuma orang tua kan baru tidur, jadi mending lain kali aja deh. Bener juga. Ok. Pulang. Pulang. Ayo. Ok. Kok rasanya aku lupa sesuatu ya? Bukannya mau jenguk aku? Kok belum datang juga sih? Orangnya mana? Kamu pergi kemana?
Sudah aku selesaikan urusan yang kamu minta. Tenang bos, ada lagi. Dingin, luar. Saya sudah selesai mandi. Kamu lagi ngomong sama siapa? Enggak kok, cuma ngomong sendiri. Aku nggak percaya. Kamu ngobrol sama cowok itu ya? Udah bilang nggak ada, masih nggak percaya. Lagi pula, kapan aku pelihara cowok ganteng? Lalu, uang yang aku kasih, kamu kirim ke siapa? Boleh nggak sih aku pakai uangku sendiri? Akhir-akhir ini nggak transfer ke Fang Bufan. Kok dia masih ingat soal ini? Terus, kamu kirim pesan ke siapa pakai HP cadangan itu? Suatu hari pasti aku bongkar cowok simpananmu itu. Udah aku bilang, nggak ada lagi. Anting kamu asli nggak? Enggak, plastik. Lihat nih. Mirip asli ya? Aduh, mau tidur dulu. Ngantuk banget. Geser kaki. Nggak lihat aku lagi nyapu. The way you. Kamu yang ngadu, ya? Aku ngadu apaan sih? Kalau bukan kamu, kenapa Ayu nyuruh aku bersihin WC? Ya Weyo, kamu telat? Enggak kok, aku datang pas waktu. Sampai tepat waktu itu sebenarnya terlambat. Males banget ngurusin kamu. Berhenti! The way, kamu sudah lama di perusahaan. Selain ibu yang bersihin toilet ini, belum rekrut satu orang. Kenapa? Manfaatin perhatian bosmu. Seenaknya di kantor. Kamu ngomong ke siapa? Nggak usah kamu khawatir. Aku pasti bisa cari karyawan bagus buat perusahaan. Lagi pula, kita juga beda divisi. Kenapa ngatur aku? Oh, the way you. Sebelum jam pulang, kalau kamu bisa rekrut 5 orang, aku nggak ngaturin kamu lagi. Kalau kamu kalah, nanti kamu harus panggil aku nenek buyut. Ok. Kalau kamu kalah, ganti dia. Bersih toilet. Ya Weyu. Kalau kamu kalah, gantiin tugas aku. Ayo, coba ini. Kamu bertaruh sama Linda. Rekrut 5 orang sebelum pulang kerja. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak suka dia, aku pindahin dia ke Afrika. Jangan gitu dong. Kalau kamu pindahin dia, aku jadi nggak punya hiburan nonton lagi kan? Tenang aja. 5 orang doang. Gampang banget. Oak, sip. Ini enak. Aku udah ambil semua datanya. Hari ini dia nggak bakal bisa rekrut satupun. Udah jam 12 nih. Cuma sisa 5 jam lagi. Belum mulai? Apa? Mau nyerah ya? Bersiap panggil aku Nenek ya? Oke, ketemu di tempat biasa. Kamu ya? Apa? Kamu tahu aku habis mukul Johan? Mau balas dendam. Putus sama dia. Dengar-dengar kamu taruhan di kantor mau rekrut 5 orang ya? Bisa dapat nggak? Kalau nggak dapat, aku bisa kasih beberapa orang. Kamu kan mau masukin mata-mata ke perusahaannya Kiyo kan? Aku udah bantu. Tambah orang lagi keterlaluan loh. Bantu. Aku nggak ngerti maksudmu. Kami lagi butuh uang nih. Sekarang, keluarin duitnya. Gue ngomongin Fang Bufan. Cara kayak gini 2 kali bosen banget sih. Jadi kamu tahu kalau yang kemarin itu aku yang ngurus. Udah pergi sana. Tidak mau baik-baik. Siap akibat. Ada apa? Orang kali ini bukan aku yang cari. Mau jadi pahlawan, bro. Hajar mereka. Tidak, nggak ada. Pergi. Makasih ya. Tadi aku ada urusan. Aku duluan ya. Barusan kamu bilang bantu aku. Maksudnya apa? Aduh, pura-pura nggak ngerti nih. Nasibku memang unik. Dekat. Uang habis cepat. Aku nikahin Ciyo. Biar aku aja yang bikin dia rugi demi kamu kan? Kamu nikahin Ciu demi aku? Beli tembaga bekas, harga tinggi. Besi jelek, motor rongsok, harga tinggi. Beli barang bekas, tembaga bekas,
Besi jelek, motor rongsok, harga tinggi. Hebat. Makasih, bos. Makasih. Ayo. Kamu pura-pura nggak tahu ya? Nasibku beda. Orang yang dekat sama aku uangnya cepat habis. Ciyu musuhmu. Aku nikah dia biar uangnya habis buat kamu. Orangnya ada. Uangnya? Mana? Ayo, aku masak sup ayam buat kamu. Coba ya. Keluar. Ayo. Satpam, ke kantor saya sebentar. Jangan-jangan. Aku keluar saja kok. Jangan lupa minum sup ayamnya ya. Kamu diusir sama Pak Ci, kan? Aku bilang, Pak Ki, nggak suka tipe kamu. Tipe kayak kamu malah makin dia nggak suka. Dia lebih pilih nikah sama Yeweyi si cewek kampung pemulung itu. Daripada lihat kamu sebentar aja. Tinggal 10 menit, cewek itu nggak bakal sempat. Siapa bilang aku nggak sempat? Kosong melompong. Masih berani ngomong besar. Kirain kamu hebat banget. Sampai kalah aja balik lagi. Buru-buru mau bersihin toilet ya. Kalian deh ada yang salah di otaknya ya. Kenapa dia harus musuhin Nyonya? Pakci suka Nyonya. Dia malah tiap hari tentang Nyonya. Hati-hati nanti dikirim Paki ke Afrika. Yeah. Kalah? Orangnya udah ada. Masuklah. Mereka ini adalah anggota tim pengumpul barang bekas kami yang paling buruk kinerjanya. Bagus! Kalian semua, nanti ikut aku ke kantor. Slogan kita adalah Gulingkan Kishi. Gulingkan Kishi. Punya semangat. Tanpa karyawan terbaik, Ciu pasti akan bangkrut. Weyu, kamu merekrut orang macam apa sih? Kakek ini kelihatan udah 50, cocok nggak? Kamu bagian atar, aku juga atar. Kamu cuma punya satu mata. Cocok nggak? Cocok, menurutku pas banget. Kau Yu, selidiki latar belakang 5 orang ini. Kokek, nenek, orang buta, tangan buntung, pincang. The way you. Kamu kira asal tarik 5 pengemis di jalan bisa lolos begitu saja? Memang mereka agak tua, soal fisik juga. Ada sedikit cacat, tapi kemampuan mereka oke kok. Jangan sembarang ngomong deh. Apakah mereka bisa tetap? Tuan Ki putuskan. Kalau Tuan Ci lihat orang yang kamu rekrut ini, Hayam Piha, kamu istrinya. Tuan Ci, coba lihat dia. Kalau terus kayak gini, company bisa bangkrut gara-gara dia. 5 orang ini tinggal. Tuan Ci. Oyo, ikut saya ke atas. Saya datang. Nanti kalau ketemu aku, panggil aku nenek buyut ya. Kuka. Aku. Saya udah siapin sup ayam. Kamu dapat orang-orang ini dari mana? Jangan minum. Ada. Sup ayam ini dibuat sama Wen Yuhan. Apa dalam? Ini enak kok. Kamu nggak sengaja nakutin aku. Aku nggak bercanda sama kamu. Nanti aku antar kamu ke rumah sakit buat cek.
Aku mau tunjukin sesuatu yang menarik. Nasibku unik. Semakin dekat hubungan dengan aku, makin cepat jadi boros. Hiu itu musuh besarmu, aku nikah sama dia biar kamu nggak banyak keluar uang. Kamu kenapa? Kamu bilang aja. Apa aku harus ikat kamu pakai rantai di rumah? Jangan bisa kabur lagi. Maksudnya apa? Nasibku unik. Semakin dekat hubungan dengan aku, makin cepat boros. Kiyu itu musuh besarmu. Aku nikah sama dia, biar kamu nggak banyak keluar uang. Kiyu, aku. Kenapa? Aku kira kamu beda sama Wen Yuhan. Ternyata kamu sama aja kayak dia. Aku cuma orang biasa. Kenapa kamu terus menyakiti aku? Rasanya benar-benar sakit. Kiyu. Apa aku kurang dari dia? Apa aku kurang dari dia? Karena kakeknya bermarga Fang. Aku ingin membalas budi kakek Fang yang sudah membesarkan dia. Karena kakeknya Fang. Kakekku juga bermarga Fang. Dari mana kakek Bu Fan? Kakeknya meninggal. Kakekmu? Fang? Kakekmu bermarga Fang. Fang Bu Fan nggak punya kakek. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Pusing. Mau muntah. 小 U 小 U 高 U U， 怎么了这？ Panggil ambulans. Tunggu sebentar. Bawa Wen Yuhan masuk ke sini. Ayo, kamu cari aku. Kamu taruh apa di supayamnya? Aku nggak taruh apa-apa. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan. Aku cuma taruh sedikit obat perangsang. Sedikit obat perangsang? Terus kenapa Xiaoyu jadi gitu? Aku mana tahu. Sup ayam jamur ini aku pakai bahan terbaik. Bahkan jamurnya aku pakai boletus liar, segar banget. Dia pura-pura mau menjebak aku. Jamur, boletus, matang. Aku nggak yakin. Kalau istri aku kenapa-kenapa, aku nggak akan diam saja. Elsie, dia baik. Kamu udah ngapain dia? Tidak boleh pergi. Kamu mau bawa dia kemana? Sebenarnya, kamu sudah lakukan apa ke dia? Tanya saja sama mantan kamu. Dia nggak sengaja makan jamu sapi liar yang belum matang. Muntah pingsan di jalan. Segera siapin cuci lambung. Sudah sadar, ada yang nggak enak badan. Udah meninggal? Belum. Udah meninggal. Kok ada sapi perah ngomong? Kyu, kenapa kamu jadi sapi perah? Siapa yang lakukan ini? Jangan, habis. Racun sisa. Sini, minum air banyak biar racunnya keluar. Aku kenapa sih? Kamu keracunan jamur liar supaya Wen Yuhan itu belum matang. Pusing. Wah, nggak enak badan. Lihat tuh, masih aja makan sembarangan.
Ada kodok besar masuk. Ada katak besar masuk. Siapa yang nyuruh kamu datang? Keluar! Aku kesini mau ketemu Yeweyu. Kamu pasti tahu aku sangat penting di hatinya kan? Kamu yakin mau usir aku? Katak besar itu jelek banget. Usir aja. Oke, aku usir dia keluar. Aku nggak mau pergi. Sapi lawan katak. Kyu, meski aku selalu lebih populer di kalangan cewek daripada kamu, ternyata bahkan istrimu pun nggak terkecuali. Jauhin istriku. Nggak mau. Pertama kali aku ketemu wanita yang mau berkorban buatku. Saranin dia cerai. Pilih aku. Mau mati ya? Kyu, kali ini aku benar-benar nemuin kelemahanmu. Aku tahu kamu mau izin ke Plaza, tapi selama aku ada, kalian gak punya kesempatan. Terus, Kalau kamu gak ganggu Yeweyu, isi mundur lelang. Pasar domestik yang memenuhi syarat. Tinggal keluarga uang aja. lahan sebesar ini, kamu mau kasih ke aku. Sayang banget. Tapi menurutku, cewek itu lebih menarik. Kakek, kenapa ke rumah sakit? Enggak kek, aku sehat kok. Ternyata orang tua ini kakeknya Kyu. Namanya Lihat apa? Pacarku. Fang Bufan, kakekmu pingsan. Bawa ke rumah sakit cepat. Nona Ye, aku cuma ngajak makan. Bukan mau ngapa-ngapain. Perlu jauh? Kakek, mana? Kakek siapa? Yeweyu sana. Identifikasi aku dan Ciyu. Kamu salah sangka aku Ciyu ya. Kalau nggak mengaku salah, kamu mungkin bakal nikah sama aku dan ngabisin duitku. Sebenarnya aku juga pengen coba deketin kamu. Tapi kalau kalian tahu kenyataannya, tak dapat apa-apa. Makanya aku mending berhenti di sini aja. Wong Yukiong. Namaku Fang Bufan. Usulan kemarin setuju. Proyek resort tahu. Aku juga mau. Kamu gak takut kalap sendiri? Siapa yang nolak duit banyak? Kalau kamu oke, aku nggak kontak Yeweyu lagi. Oke, aku janji. Monggo, hati-hati di jalan. Aku udah ngusir dia. Meski kamu suka sama dia, kamu tetap gak akan bisa ninggalin aku. Kakek, kenapa Anda datang ke sini? Anak ini kelakuannya buruk. Tapi dia kan menantu Anda. Kalau dia sakit, sebagai kakek, tetap harus menjenguk. Kakek, Anda gak akan marahin dia kan? Kakek, orangnya begitu. Aduh. Kenapa dari belakang mirip Bowe? Tidur. Hari ini dia lesu, baru bangun, ngeluh sakit kepala. Kakek, suara tongkat Anda berisik banget. Saya takut ganggu dia istirahat. Tut, saya pulang dulu. Nanti kalau dia bangun, saya datang lagi. Ayo, saya bantu kakek pulang. Kamu ngelamun ngapain? Kamu cuma mikirin istrimu aja ya? Kakek, Anda dan Xiaoyu keluarga terpenting saya. Saya nggak tahu masalah kalian, jadi salah paham. Pastikan, saya kenal Xiaoyu. Dia baik kok. Wah, gak gampang nih. Cucu saya yang biasanya pendiam. Demi istrinya sampai ngomong panjang lebar sama saya. Kelihatannya istrimu ini pintar banget ya. Kakek, begini. Setelah keluar rumah sakit, Xiaoyu tinggal bareng kakek beberapa hari. Nanti Anda akan tahu. Dia sama sekali bukan gadis nakal seperti yang Anda kira. Gak mau. Aku benci kota. Bikin sial. Kalau aku sudah keluar dari rumah sakit, aku langsung pulang ke desa Sofu sama Weiwei. Itu Weiwei, sudah berapa kali aku bilang, dia itu penipu. Jangan terlalu dekat sama dia. Dasar. Aku gak mau kamu ngomongin Wewe kayak gitu. Wewe itu aku yang membesarkan, hatinya baik banget, gak kayak istrimu, penuh tipu muslihat. Sudah, ayo pulang. Kakek, aku mau tidur. Katanya punya prasangka sama istrimu. Aku malah lihat kamu yang punya prasangka sama Wewe. Kakek, gini. Coba, kenal Weiwei. Tinggal sama Xiaoyu beberapa hari.
bergaul dulu ya? Boleh, tapi aku nggak mau ke tempatmu. Kamu bawa istrimu ke desa Sofu. Oke, tunggu dia sembuh. Aku ajak ke desa Shofu. Otakku hilang. Hilang lagi. Ishita. Seharian main game ini. Sampai begadang. Weyo, umur berapa? Baru genap 18 tahun. Dokter, tolong periksa saya. Apa masih pusing atau mau muntah? Ada halusinasi lagi? Mimpi ketemu hewan atau manusia kecil? Misi, tidak ada masalah besar. Hari ini sudah bisa pulang. Baik, terima kasih dok. Nanti jangan sembarangan makan lagi ya, ngerti? Oh ya, setelah keracunan terakhir, ingat sesuatu? Yang aku ingat, aku menang lawan Linda hari itu. Terus aku ke kantor sama kamu minum sup ayam. Oh, kamu bilang sup ayam itu buat Wan Yu. Kamu sering minum sup ayam buatan dia. Kalian mau balikan ya? Tidak, nggak ada hal seperti itu. Mana mungkin dia lupa semua setelah keracunan. Tidak ingat malah bagus kalau dia tahu kenyataannya. Cerai aku? Bukan aku. Habis keracunan ngapain aja sih? Cuma muntah sama diare doang kok. Nama baikku hancur total. Aku kapok makan rakus lagi. Pulang kampung beberapa hari. Kamu juga mau pulang kampung? Kamu duluan. Kakek undang kita ke desa. Kamu mau kemana? Kampungku. Nggak apa. Aku temanin kamu dulu ke rumah kakek. Oh, Selesai urusan kantor, kita ke kampung lihat kakek. Iya, tadinya janji mau temenin kakek Fang ke desa Shofu. Sekarang terpaksa biarin dia pulang sendiri dulu. kau, yuk. Siapkan departemen. Rapat. Kiyu. Aku belum sempat hitung sama kamu. Tapi kamu malah datang sendiri. Ayo. Jangan panggil ayo. Kamu nggak pantas. Aku nggak percaya kamu udah nggak cinta. Aku masih ada aku di hatimu. Keluar. Aku nggak percaya. Kamu mau ngapain? Keluar. Lepaskan aku. Tidak mau. Kita sudah lewati begitu banyak hal bersama. Kamu bilang akan menikahiku. Kamu bilang akan jadikan aku pengantin tercantik. Dan kasih semuanya yang terbaik buat aku. Lupa semua. Ya, aku memang pernah bilang. Tapi itu aku bilang ke Wan Yuhan. Yang dulu. Yang sekarang nggak pantas. Bereskan barang-barangmu. Besok keluar kantor. Pakai bajumu. Lalu keluar. Kakak, kenapa sih? Suamiku mau balikan sama mantan cintanya. Aduh, suamimu itu apa sih hebatnya? Kalau mau, biar aku kenalin deh. Suamimu cuma agak ganteng, agak kaya, agak tinggi. Buat cowok kayak gitu, gak worth it. Palingan kita balik lagi kumpulin sampah, buka tempat daur ulang, bikin sukses besar. Iya, emang tujuan kita mau hancurin perusahaan Ki, kan? Bener, aku datang untuk bikin dia bangkrut kok. Hancurin cowok brengsek. Kamu mau hancurin siapa? Nggak siapa-siapa kok. Kalian mau rapat ya? Kami pamit duluan. Jangan. Kalian nggak ikut rapat nih. Iya, rapat. Kamu duduk jauh banget sih. Duduk di sebelahku aja. Puji. Saya minta Yeweyu duduk di samping saya. Karena semua sudah hadir, mari mulai rapat. Kita mulai dengan laporan kerja bulan lalu. Proyek Resort Maple Valley gagal tender. Proyek Hotel Tianhai Bio, pekerja mogok massal. Proyek terhenti. Proyek Taman Anak Teluk Hek. Berhenti. Triple kill. Statistik gabungan, perusahaan rugi hingga 1 miliar 50 juta hanya dalam sebulan.
Jadi ini yang dimaksud YWU, nasib sial kehilangan uang? Baik, saya mengerti. Press there, kabar. Di proyek Mall Jingling, pekerja temukan kerangka di lokasi. Apa? Masalah trending, publik tidak mendukung. Segera hubungi bagian PR untuk menangani. Baik. Akhir-akhir ini, entah kenapa, project tidak lancar. Aku juga sama. Beberapa proyek di tangan gagal semua. Jangan-jangan kita kena kutuk. Menurutku, orang yang direkrut YWU bikin masalah. Paki, saya pecat. Kelima orang itu. Hemat perusahaan. Oke, kamu jadi contoh dulu. Sekarang langsung urus resign. Besok nggak usah datang lagi. Paki, kenapa? Masa demi membela YWU, Anda nggak peduli sama karyawan lain? Karyawan lain? Maksud kamu, keluarga dan kerabatmu? Jangan kira orang lain nggak tahu, 80% di bagianmu saudara dan teman. Semuanya tukang makan gaji buta. Apa ada yang lebih hebat dari 5 elitku? Bawa orangmu dan pergi dari sini. Jangan lupa surat panggilan pengadilan. Tuan Cik, maksudnya apa ini? Kamu dan kerabatmu bocorin rahasia perusahaan demi untung besar. Pikir nggak ada yang tahu. Baiklah. Pihak terkait sudah dalam perjalanan ke sini. Bersiaplah untuk dihukum. Gaoyu, minggu depan aku harus pergi sebentar. Masalah? Hubungi aku. Siap. Habis aku. Jangan-jangan dia tahu tujuan aku masuk perusahaan. Waktu aku ngobrol sama Wen Yuhan tadi, kamu nguping di depan pintu kan? Aku Tenang, aku nggak ngapa-ngapain sama dia. Dia sudah aku pecat. Aku nggak peduli kamu sama dia ada apa. Pergi, kemas barang. Besok ke desa orang terkaya. Bisa? Ada masalah? tentu nggak masalah. Kakek Kiu tinggal di desa orang terkaya. Abis. Bantu kakek Fang, aku nyusahin kakek lain. Orang desa terkaya semua kenal aku. Gimana nutupin identitas? Begini aja, temenin aku jenguk kakek beberapa hari, lalu ke kampungmu. Semuanya sama kok. Apa? Aku lapar. Pulang makan. Ayo. Aku udah cari info. Semua yang tinggal di sini orang kaya dari seluruh dunia. Nyonya Chin suka investasi. Sekali ratusan miliar. Biasanya dia cuma mau bergaul sama cewek yang penurut. Oke, kalau kamu bisa bantu aku dapat investasi dari Nyonya Chin, aku bakal nikahin kamu. Ini tempat tinggalmu. Masuk aja. Kami mau ketemu Nyonya Chin. Setiap hari ribuan orang datang ke sini. Cari orang kamu siapa sih? Minggir! Minggir. Kamu menghalangi jalan. YWU, kamu tahu ini tempat apa? Kamu cuma orang desa pemungut barang bekas. Mau ikut-ikutan apa? Nona, J. Datang. Aku ajak istriku ketemu orang tua. Nggak boleh. Kenapa dia boleh masuk, tapi aku nggak? Dia pulang ke rumah sendiri. Kenapa nggak boleh? Halo, cucu sama menantu Anda mau datang? Baik. Ada apa? Nggak apa-apa. Tunggu sebentar. Xiao Liu, sini. Biarkan masuk. Sayap. Xiao Liu. Kamu dekat dia. Waduh, zona nyaman, terlalu santai. Saudaraku, ayo. The way you. Kamu pikir masuk desa orang terkaya itu hebat banget? Aku juga bisa masuk kok. Kamu kira tanpa aku, kalian bisa masuk? Ngomong aja terus. Yang tinggal di sini, semua orang terkaya dunia. Kalau kamu nggak tahu aturan, menyinggung orang, Ciu tak bisa lindungi kamu. Bisa. Mikirin urusan orang lain, mending pakai waktu itu buat ngembangin diri sendiri. Ciu. Ayo, udah cukup. Kita mau cari Nenek Chin. Mereka cari Nenek Chin buat apa? Nenek Chin, akhirnya kami ketemu Anda. Kamu, Wen Yuhan? Nenek Chin, Anda kenal saya? The way you... Kok, kamu ada di sini? Air mata duyung yang kuberi, dia yang injak hancur. Ya, dia... Nenek Chin, jangan dengar omongannya wanita ini. Aku
Wei Wei itu aku yang besarkan. Kamu berani-beraninya menghina dia di depanku. Kamu benar-benar nekat. Tolong. Istrimu mana? Dia ngobrol teman lama. Sebentar datang. Kayaknya dia nggak mau ketemu sama aku yang tua ini. Enggak. Jangan jelasin. Ya, hari ini aku bawa kamu ke rumah nenek ulang tahunnya. Si Wewe pasti lagi sama dia rayain ulang tahun. Mau aku tunjukin nih, gimana cewek yang beneran baik dan sopan, nggak kayak istrimu itu. Sombong banget. Kakek. Nyonya, Anda salah paham. Kami bukan buat masalah. Kami datang rayain ulang tahun Anda. Aku nggak butuh kalian rayain ulang tahunku. Pukul dia. Dia tuh cucu kakek Fang. Gimana kalau sampai luka? Apa? Ngomong cucu kakek Fang. Bukan. Dia bukan cucu kakek Fang? Aduh, Bukan cucu kakek Fang. Kenapa nggak bilang duluan? ikut aku. Kamu bohong sama aku. Dasar penipu. Sakit. Aku nggak bohong. Kamu bukan cucu kakek Fang. Aku anak luar nikah, keluarga Fang. Dibesarkan di luar. Jadi, begitu. Proyek Bay Plaza dan penginapan Taoyuan belum sepenuhnya jadi milik kita, jadi rahasia ini belum bisa diungkap sekarang. Kamu kenapa lagi? Kamu bilang, kamu nikah sama Ciyu demi aku. Sebenarnya, kamu nggak perlu lakukan semua ini. Aku suka sama kamu. Jangan paksa dirimu sama Ciyo. Aku bawa kamu pergi dari sini, dari Ciyo. Sudah selesai ngomong. Pertama, aku nggak suka sama kamu. Kedua, aku sama Ciu nggak maksa sama sekali. Terakhir, kelakuannya kayak orang gila. Males bahas kamu, aku mau pergi rayain ulang tahun Nenek Chin. Hahaha. Lao Fang tuh. Nenek Chin, hari ini ulang tahunmu. Aduh, kamu ini lagi ngapain sih? Anak ini tidak sopan menghina Wei Wei di depan aku. Kamu kan tahu, Wei Wei itu aku yang besarkan sendiri. Orang sembarangan gak pantas hina dia. Lihat tuh, menantumu jalannya lebih cepat dari kita berdua. Sayangnya, tetap saja nggak hormat sama yang tua. Kakek? Dia istriku. Bukan istrimu. Apa malah istriku? Bukan istriku. Apa maksudmu? Bukan istrimu. Aku juga nggak bilang wanita itu istrimu. Sisi, lagi. Dia mau apa? Hei Lao Fang. Apa? Denganmu? Tidak kenal cucu menantumu sendiri? Kebiasaan Vivi? Nggak kenal orang ini. Biar aku pikir dulu apa sih yang terjadi. Dia beneran bukan istrimu. Bukan. Lepasin. Kakek, kenalin. Ini Xiaoyu, istriku. Xiaoyu, kakekku. Kakekmu! Iya. Kakek, dia bukan cucumu. Dia bukan cucuku. Dia musuh cucuku. Kiyu cucuku yang sebenarnya. Bukankah dia Marga Fang? Nama itu dia yang pilih sendiri. Nama aslinya Wang Yuqian. Aduh, aku nikah sama orang yang salah. Kakek, Wei Wei mana? Kok nggak kelihatan? Tapi nggak penting. Wei Wei mungkin bagus di mata Anda, tapi menurut saya nggak cocok. Dia cuma penipu yang suka nipu orang tua. Anak muda, jangan ngomong gitu ya. Iya, kok kamu bisa bilang kayak gitu tentang Weiwei? Xiaoyu maksudku, tadi Wei Wei itu. Bukan kamu kok. Aku, Weiwei. Kamu penipu Wei Wei? Kamu yang penipu. Oke. Iya, aku penipu. Mereka apa? Bebek matang, terbang. Ciu, dulu aku kenalkan Wewe. Kamu nggak mau? Maunya cari sendiri? Sekarang lihat sendiri. Buat apa repot-repot gitu? Aku... Kamu udah tahu dari dulu kan? Tahu. Dua properti yang pernah aku janjiin ke kamu akan aku ambil kembali dari kamu. Aku juga nggak ngarep kok. Ayo, kita pergi. Sudah, cukup. Ayo ke rumah aku makan, salah paham udah beres. Ayo, makan yuk. Salah. Salahnya? Di mana? Terus mau gimana? Pulang gitu aja? Mau gimana? Wilayah mereka. Hei, tunggu. Kamu bilang asal aku bantu cari investor. Kamu bakal menikahiku. Bikin aku jadi nyonya kaya. Kamu harus tepati janji. Kamu lumayan pintar pilih tempat ya. Langsung ketemu rumahku. Rumahmu? Tentu. Di desa konglomerat.
ada tempat lain seperti ini. Jangan banyak ngomong. Kasih kunci penthouse-nya. Untukmu. Syukurlah kuncinya balik. Kalau Ciu tahu aku kasih kunci ke Fang Bufan, pasti ngamuk. Jangan takut. Minta bantuan kecil dari kamu. Akhir-akhir ini perusahaan aku ada masalah. Butuh dana. Minta uang Ciu. Berapa? Tidak banyak. 100 miliar. Nyawa kamu kayaknya seharga segitu kan? Kalian mau uang? Katakan saja. Kenapa repot? Minta ke aku. Aku lebih kaya dari Ciu. Kamu cuma tukang barang bekas. Kalau bukan karena Ciu, mana mungkin hidupmu seenak sekarang? Ini milikku. Kamu lebih kaya Ciu. Ciu punya kakek terkaya. Kalau aku punya sekian banyak, nggak percaya? Lihat aja tas di sana. Mau nipu siapa? Barang-barang itu kan kamu yang beli, cuma alat peraga, ya kan? Semua ini benar. Yatim di desa orang kaya. Dibesarkan oleh orang kaya. Jadi kesayangan bukan kamu. Percaya omong kosong dia. Kalau dia kaya, kenapa harus ngumpulin barang bekas? Karena nasibku khusus. Sebelum 25 tahun, uang orang lain nggak boleh dipakai. Rugi 100 lipat jika dipakai. Ambil uang ini. Lepasin aku. Dia benar-benar sekaya itu. Fang Bufan, kamu ngapain? Woyo, pertama ketemu aku udah suka kamu. Mau nikah sama aku. Aku jauh lebih baik darinya. 1000 sampai 10.000 kali. Fang Bufan, kamu pernah bilang mau nikahin aku. Minggir. Dua orang ini nggak gila kan? Janji sama aku. Cepat janjiin. Janji. Tapi aku mau cincin dari rumput ekor anjing. Aku akan cari sekarang. Fang Bufan. Xiaowei, tolong angkat telepon. Xiaoyu, mana? Ciu, tolong. Fang Bufan, kamu pernah bilang mau menikahi aku. Kamu nggak boleh ingkar janji. Bagus, apa Yeweyu? Kamu dan Ciu semua demi dia. Tak peduli aku. Karena dia lebih kaya. Ngerti? Dulu kamu pilih aku karena aku lebih kaya dari Ciu. Sekarang aku cuma ngelakuin hal yang sama kayak kamu. Jangan ganggu. Fang Bufan. Fang Bufan. Kalian semua suka dia ya? Sekarang juga aku mau bunuh dia. Kamu mau ngapain? Yeweyu, aku mau bunuh kamu. Jangan bunuh aku. Jangan takut. Semuanya sudah ditangkap. Bapak Ki, nanti saya laporkan lagi. Ada apa? 3 proyek utama perusahaan kita tiba-tiba gagal lagi. Gawat, aku lupa soal ini. Kamu keluar dulu. Gimana kalau kita cerai saja? Bersama aku kamu bakal selalu apes. Dibanding itu, aku lebih takut jauh dari kamu. Cerai, jangan mimpi. Bertahanlah setahun lagi, nanti nasibku berubah. Aku bisa bawa rezeki. Oak. Presiden tulang belulang yang ditemukan di Mall Jinling. Setelah diperiksa, ternyata seorang pahlawan. Orang yang dulu takut ke mall sekarang sudah nggak takut. Setiap hari malnya penuh pengunjung. Proyek tertunda. Maple Valley Resort, Tianhai Business Hotel, dan proyek anak-anak kaya B sudah berjalan lancar. Perusahaan kita sudah memenangkan 10 proyek penting dalam negeri dan luar negeri di kuartal ini. Bagus. Rapat. Selesai. Gimana? Hoki? Dapat rezeki? Istriku. Hebat. Kamu lebih hebat. 5 anak buahku itu paling malas di tempatku. Nggak nyangka kamu bisa bikin mereka jadi sukses. Tahu nggak? 5 orang itu lulusan universitas terkenal, menang juara lomba arsitektur internasional. Mereka itu legenda di industri. Kami heran, setelah pensiun tak ada yang tahu di mana mereka. Ikut kamu ngumpulin barang bekas. Apa?
Pantas dulu kamu mau pertahankan mereka. Bener-bener. Bodoh. Siapa bodoh? Siapa? Jangan kabur. Diam situ. Ya udah, lari aja. Kenapa? Kaki tak cedera. Kutonjok kamu ya. Dasar kamu. Ayo, naik sini. Lapar. Kita pulang makan ya. Ayo, pulang sekarang.